Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasara ibadahul mu'minina fi Filistin wa fi kulli makanil mubtalin. Nusalli wa nusallimu ala al-habibil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin alladzi ursila rahmatan lil alamin. فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati, saya muliakan para ulama, asatidzah, para tokoh masyarakat, para orang tua kita di sekitaran masjid ini, baik itu di Yayasan Al-Irsyad, Masjid Al-Irsyad, ataupun juga yang berada di sekitaran wilayah ini. Izinkan saya mengawali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberkahi tempat ini, memuliakan seluruh orang-orang tua kita yang telah menginisiasi hadirnya tempat yang berkah ini insyaallah, dan juga yang memakmurkannya sampai dengan saat ini. Semoga yang telah kembali kepada Allah diterangi alam kuburnya, ditambahkan rahmatnya, dan dijadikan setiap ibadah yang hadir di tempat yang mulia ini menjadi jariyah yang menambah rahmat Allah di alam kubur mereka. Mudah-mudahan yang masih hidup disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sikap istiqamah dalam beramal saleh, dan diikhlaskan dalam beramal ini, sehingga dengan ikhlas itu berpeluang mendapatkan ridha Allah yang sempurna. Jamaah sekalian, saya memahami dan saya mengamati dari sejak tadi sore saya dari Masjid Al-Akbar bergerak, sudah banyak jamaah yang sudah berkumpul, dan saya yakin juga yang menunggu dari siang tadi melebihi jamaah sepak bola yang sudah bergerak ke stadion. Saya sangat bersyukur dan berbahagia, sekaligus meminta maaf. Yang pertama, saya duduk sedikit lebih tinggi dari teman-teman semua, tidak menunjukkan satu kemuliaan, ini hanya sekedar supaya terlihat dengan baik saja. Yang kedua, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk belajar dengan baik, mampu memahami dengan baik, dan mengamalkan apa yang telah kita pahami itu, serta diberikan kesabaran untuk belajar sampai akhir pembelajaran kita. Karena mohon izin, di antara sekian materi yang saya sampaikan, khususnya di estafet ta'lim hari ini, mungkin ini yang sedikit agak lebih serius. Karena itu saya mohon untuk bisa lebih fokus. Mungkin kajian kita agak panjang, mendekati subuh. Bagi yang ingin i'tikaf, tapi saya nanti selesai jam 9. Karena berlanjut insyaallah di subuh esok. Baik, cepat saja. Malam ini kita akan fokus pada pembahasan untuk mengkaji akar konflik ataupun juga akar musibah yang marak terjadi di bumi Palestina. Jadi bukan hanya Gaza pada khususnya saat ini, tapi Palestina pada umumnya. Sumber referensi kajian kita malam hari ini insyaallah telah kami riset bahkan dari bertahun-tahun yang lalu. Sumber utamanya dari Al-Quranul Karim, kemudian dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita juga mengkomparasikan dan menjadikan Quran sebagai verifikator standar kebenarannya pada berita-berita yang didapatkan baik dari perjanjian lama, perjanjian baru. Sebagian menduga saya hanya menghafal Quran, tapi mungkin juga alhamdulillah saya pun menghafal itu Alkitab, menghafal Bible, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Nanti kita akan tuangkan termasuk beberapa karya-karya ilmiah yang memberikan penjelasan spesifik sampai kita bisa memahami apa yang terjadi saat ini. Hadirin sekalian, kita langsung cepat saja karena waktu kita terbatas.
untuk memahami akar konflik yang terjadi di Palestina, kita harus pertama mengurutkan dulu genealogi atau silsilah. Saya ulangi, genealogi atau silsilah yang tersambung pada generasi-generasi awal, khususnya setidaknya dimulai dari generasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena nanti segala diskusi bahkan sampai ke perdebatan yang terjadi bahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kalangan orang-orang Yahudi yang hadir khususnya di Al-Madinah Al-Munawwarah, itu seringkali mengklaim dan membawa-bawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu yang pertama, saya akan urutkan dari nasabnya dulu. Nabi Ibrahim saya naikkan ke atas sampai dengan ketemu wilayah Palestina, dulu disebutnya dengan apa. Kemudian ini akan menjawab klaim kekinian yang memberikan kesan kepada kita bahwa bumi suci Palestina itu milik golongan tertentu atau komunitas tertentu. Seperti apa jalannya dan gambarannya, ini yang coba kita akan turunkan nasabnya dulu. Akan lebih jelas bila nasab ini tidak sekedar diucapkan, tapi saya akan coba tuliskan, sehingga dengan penulisan ini teman-teman bisa lebih memahami jalurnya, kemana jalurnya, atas dan ke bawahnya, seperti apa gambarannya, dan dengan itu mudah kita insya Allah untuk mencertanya. Sepakat kita insya Allah? Baik. Sebelumnya saya ingin pastikan suara saya terdengar jelas insya Allah? Khair. Karena kami akan menulis di papan tulis yang ada di belakang ini, dan tidak mengapa saya lebih banyak akan berdiri, jadi saya mohon izin nanti akan menggeser sebagian dari kursi yang saya duduki supaya lebih mudah menjelaskan untuk apa yang akan kami tulis insya Allah. Sebelumnya terima kasih kepada kolega kita tentara, TNI dan Polri yang telah memberikan kenyamanan dan kedamaian dalam ta'lim malam hari ini. Semoga jadi inspirasi bagi setiap tempat kajian kita malam hari ini insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin untuk berdiri dan memberikan ulasan yang tadi dimaksudkan. Ini kelihatan? Belakang kelihatan? Oh, kelihatan. Alhamdulillah. Belum saya tulis sudah kelihatan tuh ya. Imannya kuat sekali di belakang. Saya qadarullah tingginya segini. Jadi nanti mohon izin kalau ada batasan atas ya untuk saya memberikan tulisan. Ini kemampuan yang maksimal saya bisa lakukan. Jadi di sini saya tuliskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim. Kita temukan kemudian dalam bahasa Arab kurang lebih seperti ini, Ibrahim. Ibrahim disebut juga dengan Abraham atau Abram. Ibrahim alaihissalam berdasarkan beberapa referensi yang bisa kita lacak dan kita temukan. Misal, ada tulisan karya ilmiah yang bikin orang barat, namanya John Kitta. John Kitta ini punya tulisan namanya The History of Palestine, sejarah Palestina. Saya sudah baca bukunya, nanti lihat di halaman 127 di buku itu, sampai ia memberikan detil tahun kelahirannya, 1996 sebelum Masehi. Ini lahir tahun 1996 sebelum Masehi, atau tulisan BC, Before Christ. Tahan. Saya urutkan dulu nasab ke atasnya. Ibrahim anak siapa? Nanti saya turunkan ke bawahnya sampai kita menemukan genealogi Yahudi. Siapa Yahudi itu? Jelas? Nah, kalau sudah jelas kita akhiri dengan hamdalah pertemuan kita malam ini. Belum ya? Khair. Ibrahim anaknya Azar. Terlepas dari perbedaan pandangan apakah ini paman atau ayah kemudian biologisnya, tapi kita tuliskan terlebih dahulu. Ada yang menamainya juga dengan Tera. Lahir tahun 2126 sebelum Masehi.
Kemudian Terah anaknya Nahur. Nahur anaknya Abir. Abir anaknya Kinan. Kinan anaknya Arfakhshad. Arfakhshad. Ini kemudian ke Sam. Ini kemudian ke Nuh alaihissalam. Bin Mikhlail. Saya agak cepat, mohon maaf, waktu terbatas. Bin Matushala. Bin Kinan, saya cepat. Bin Anwar. Bin Thith. Bin Adam alaihissalam. Ya. Kenapa penting saya urutkan ini? Pertama kita temukan dulu akar Palestinanya. Nanti di sini saya kotaki Nuh alaihissalam punya 4 anak yang viral. Ada berapa? 4 ya. 1 ini yang kemudian tidak beriman dan tenggelam. Kita tahu namanya siapa? Kanaan. Ya, Kanaan. Kemudian ada selanjutnya Sam sini. Ada selanjutnya Ham. Ada selanjutnya Yafith. Terjadi banjir besar di kisaran tahun 2345 sebelum Masehi. Saya tuliskan detil. Tersapu semuanya, termasuk nanti bangunan Ka'bah yang telah ada bahkan sebelum Adam diturunkan. Jadi ada satu versi Ka'bah itu sudah jadi dibuat oleh malaikat atas perintah Allah sebelum Adam turun. Nanti ada buku namanya, kitab namanya Akhbaru Makkah karya Imam Az-Zirqli. Ya, dalam jilid yang pertama beliau sampaikan riwayat ini sebagai keterangan dari Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi nanti Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Adam turun. Lalu kemudian di era Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir besar, deluge. Banjir besar ini menyapu bagian atasnya, atas Ka'bah. Sehingga yang tersisa cuma pondasinya saja. Pondasi dalam bahasa Arab disebut dengan qaidah. Bila dia lebih daripada 2, ada 3, ada 4 bagian dan lebih, disebut dengan qawaid namanya. Apa namanya? Qawaid. Ini nanti yang kelak di era Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggikan kembali pondasi Ka'bah ini sehingga menjadi bangunan yang kokoh lagi. Itu diabadikan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 127 paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail. Jelas ya? Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin gambarkan dulu terjadi banjir besar di sini sehingga ini yang wafat Kanaan karena tidak ikut kemudian dengan keimanan ayahnya, tenggelam selesai. Dan yang dibawa ke bahtera besar itu selain dari kemudian ada umatnya yang ikut, hewan-hewan yang dipasangkan dan hal-hal yang Allah yang maha mengetahuinya, juga keturunannya ikut. Ini yang kelak diabadikan oleh sejarah. Ada Sam, ada Ham, ada Yafith. Saya akan fokuskan ke satu titik karena terbatasnya waktu kita. Titik itu ialah Ham. Ham nanti punya anak seperti Sam punya anak, Yafith punya anak. Ham punya anak, di antara anaknya itu ada yang diberi nama dengan nama kakaknya yang wafat itu untuk memberikan kenangan. Diberi namalah dengan nama yang sama, disebut dengan Kanaan. Jadi Kanaan yang di sini ini berbeda dengan Kanaan yang ini. Jelas? Yang di sini yang dimaksudkan Kanaan anaknya Ham. Anaknya siapa? Nuh alaihi salam. Nah, Kanaan inilah kemudian bersama Sam, bersama Yafith di antara keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang pokok yang kemudian menyebar ke berbagai area. Secara singkat, tempat yang pertama kali diduduki, disinggahi, ada di situ ditempati, maka umumnya akan ditempati dengan nama orang yang menduduki pertama kali.
Nanti ada keturunan dari tiga ini namanya Yathrib. Dia menetap di satu tempat, maka tempatnya disebut dengan namanya Yathrib. Maka Kanaan pun ketika kemudian selesai banjir besar ini, bahteranya kemudian menetap, menyebar kemudian bagian-bagian keturunan Nabi Nuh alaihissalam, maka Kanaan menetap di satu tempat. Tempat itulah yang kemudian diberi nama dengan namanya Kanaan. Lalu berketurunan disebut dengan Kanaaniyun atau juga disebut dengan Kananis dalam bahasa Inggris. Wilayah Kanaan, Kananis itulah yang kelak dikenal dengan nama Palestina. Karena ada suku di situ disebut dengan suku Palestina. Secara singkatnya demikian. Dan yang paling mencengangkan teman-teman sekalian, nanti perjalanan tempat Kanaan ini membentuk komunitas-komunitas, tempat-tempat yang diantara tempat yang abadi namanya sampai kini adalah Gaza. Saya punya beberapa koleksi Bible. Dan saya punya koleksi Bible versinya yang internasional. Dibukanya dengan peta. Di peta itu, di tahun 1200 sebelum Masehi, itu nama Gaza sudah tercantum di dalamnya. Ya, wilayahnya Palestina. Israel tidak ditemukan di situ, yang ada cuma Palestina, dan wilayah yang bernama Gaza itu sudah ada. Jadi ini pertama kali ditemukannya bumi Palestina yang melekat kepada sukunya Kanaan, yang dengan itu dipastikan Kanaan keturunan dari Ham, Ham keturunan dari Nuh alaihi salam. Sampai di sini jelas dulu? Di bumi ini Kanaan membentuk komunitas, koloninya membentuk suku-suku, di antara yang ada yang disebut dengan Palestina, dan kemudian kelak dikenal dengan bumi apa? Palestina. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Kemudian kalau sudah kita pahami ini dengan baik, kita tarik lagi ke atas. Sam menyebar nanti, lalu melahirkan anak Arfakhshad, punya anak Kinan, punya anak Abir, punya anak Nahor, kemudian punya anak Terah atau Azar, punya anak Ibrahim alaihissalam. Baik. Saya turunkan dulu ke sini, teman-teman sekalian, nanti untuk kita mengetahui dengan baik. Sebelum ke sini Ibrahim lahir tahun 1996 sebelum Masehi. Lahirnya di sebuah daerah namanya Ur di Babilonia. Ur, Babilonia. Di mana Babilonia berada? Babilonia itu kalau sekarang di tepian Sungai Efrat. Bahasa Arabnya Furat. Dulu di wilayah ini ada peradaban yang cukup besar tersambung ke Yunani, disebut dengan Mesopotamia, sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Namanya Mesopotamia. 4000 tahun sebelum Masehi. Ini ada di tepian antara Efrat dan Tigris, ya, Dajlah dan Furat, yang kemudian mengalami penurunan sampai pecahannya di tahun kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Itulah yang kemudian pecahannya melahirkan Babilonia. Di tahun inilah sekitar 2000 Masehi, ya, nanti yang menemukan dan menguasai wilayah itu 2024 sebelum Masehi. Persiapan untuk mendirikan ini, rajanya disebut dengan Namrud namanya, yang kelak akan diabadikan. Kisah Namrud yang terkait dengan Ibrahim itu pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 258, paling kanan sebelah atas di mushaf. Tahun 2000 sebelum Masehi berdiri Babilonia. Kalau sebelum Masehi itu kan hitungannya mundur ya, 2000, 1199 terus ke bawah. 4 tahun setelah ini kemudian berdiri, 1996 lahirlah Ibrahim alaihissalam. Jadi lahirnya di mana? Ur. Wilayahnya apa? Babilonia. Sekarang masuk bagian Irak kekinian. Di tahun 1921 sebelum Masehi, 1921 sebelum Masehi, maka menyeberanglah Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan Ibrahim atau Abram. Ya, dalam bahasa lokal
disebut dengan Ibrahim, Abram sang penyeberang yang suka berkelana. Berangkat satu tempat ke tempat lain, kadang untuk meriset dan menemukan kebenaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu diabadikan di Quran surah Al-An'am sampai ayat ke-76 dan ke-77. Sampai menemukan kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal, dan seterusnya ayat. Kembalikan. Maka tempat pertama yang beliau kemudian seberangi dan singgahi, berangkatlah kemudian ke daerah Kan'an ini yang telah dikenal dengan nama bumi Palestina. Jelas? Saya ulangi. Berangkatlah kemudian ke bumi Kan'an ini, daerah Kan'an ini yang dikenal dengan nama bumi apa? Palestina. Itu terjadi tahun 1921 sebelum Masehi. Saya mau tanya pada teman-teman sekalian. Ibrahim lahir tahun 1996 sebelum Masehi. Saya tanya, Ka'bah yang di Mekah itu sudah ada belum? Sudah. Posisinya utuh atau tinggal pondasi? Tinggal pondasi. Jelas ya? Posisinya tinggal pondasi, tidak utuh. Karena nanti belum ada perintah untuk meninggikan. Maka saat beliau kemudian beralih ke sini, ya, karena menemukan ketidakpuasan di wilayah sini dan telah menaklukkan Namrud, dialognya terjadi di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 258, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi, dan seterusnya ayat. Maka setelah diusir, tinggal lepas dari situ, maka menyeberang kemudian secara singkatnya sampailah ke sini. Sampailah ke sini. Dalam kondisi telah menemukan Allah dan mesti beribadah, mesti sholat. Ingat, sholat ibadah yang dilakukan oleh semua nabi untuk menunjukkan kebertuhanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sholat, tidak. Semua nabi sholat. Karena sifat pertama seorang yang yakin dengan ketuhanan Allah itu dibuktikannya mesti lewat sholat. Ya, ini ada di Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aku tegaskan kata Allah, ya, innani dari kata inna dan mutakallim i. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Huruf taukid untuk menegaskan sebuah hukum, informasi yang harus ditanamkan pada hati, jangan sampai goyah. Nasab. Nasabar rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di bumi, artinya tegak, tidak goyah. Kata Allah, tegakkan, tegaskan dalam hatimu, tancapkan, jangan goyah. Aku Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku. Fa'budni, jika anda telah menemukan Allah, ingin menuhankan Allah, buktikan keberimanan itu, sikap menuhankan Allah itu dengan menyembah Allah. Apa buktinya anda beriman? Apa buktinya Tuhan kita Allah? Mesti ada bukti. Buktinya ibadah. Kita tanya bagaimana cara ibadahnya ya Allah? Maka dijawab, wa aqimis shalah, tunaikan salat. Karena itu semua nabi yang pernah bertugas di bumi itu salat. Nabi Isa salat, Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria salat, bahkan meminta kepada Allah sampai dikaruniai Yahya, itu dalam salatnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail alaihissalam salat, Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihissalam semua salat. Kiblatnya kemana? Karena yang tadi Ka'bahnya itu dalam kondisi atasnya sudah hancur kena banjir, tinggal pondasi, maka ditetapkanlah kemudian kiblat yang kedua. Ya, areanya di mana? Di bumi Palestina ini, di bumi yang disucikan, Al-Ardul Muqaddasah, itulah letaknya yang ada sekarang di area Masjid Al-Aqsa. Di sini ada tempat yang disucikan, daerah yang diberkahi, disinilah kemudian letak kiblat yang kedua setelah Ka'bah. Saya ulangi, kiblat yang kedua setelah Ka'bah. Yang ini nanti akan dikoneksikan oleh semua nabi dari jalurnya Ibrahim alaihissalam
sampai disambungkan ke kiblat yang pertama kali, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi nanti kiblatnya ada berapa? 2. Satu apa? Ka'bah. Yang kedua apa? Al-Masjid Al-Aqsa. Adanya di mana Masjid Al-Aqsa? Di Palestina. Nah, nanti kenapa dikembalikan lagi ke Ka'bah? Kita akan lihat setelah masuk ke ujungnya. Mungkin mendekati subuh kayaknya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita memahami bumi Palestina dari awalnya, ini sudah wilayah yang disucikan. Makanya jelas di pembuka Quran surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang pertama sudah kalimatnya jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ini bumi yang berkah, diberkahi. Bumi suci, bumi berkah. Bahkan nanti di Quran surah ke-5 Al-Maidah dari ayat ke-21 sampai ayat ke-24, khususnya saat Nabi Musa alaihissalam meminta umatnya untuk masuk ke daerah ini, maka kalimatnya jelas dikatakan, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Dah, ini tidak ada perdebatan di dalamnya. Satu. Pertanyaan saya, Yahudi sudah muncul belum? Israel ada nggak? Nggak ada. Ya, jadi dengan bukti sejarah ini, dan ini yang menulisnya itu bukan orang Islam. John Kitto itu bukan orang Islam, dia non-Muslim yang merangkum intisari dalam catatan di Bible untuk dituangkan. Dan menariknya beliau membuat peta juga di situ, dan Yahudi nggak ada, Israel nggak ditemukan. Jadi kalau sekarang ada klaim bahwa itu bumi bagian Palestina milik bagian ras tertentu, komunitas tertentu, dan saya harus masuk ke situ karena itu punya saya, itu dibatalkan sendiri oleh keterangan sejarah yang valid, bahkan ditulisnya dikuatkan oleh non-Muslim. Jelas sampai sini? Oke, ketemu jawabannya ya. Jadi kalau nanti ada ya, Anda bertemu diskusi di media sosial, itu kan tanah suci yang dijanjikan. Nah, tinggal diberi catatan saja. Maaf Ferguson, itu sudah diterangkan oleh teman-temanmu dari sejak dulu. Turunkan referensinya. Jelas sampai sini? Oke, satu.